Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam bahagia. Mana senyumnya? Ketemu Tuhan itu paling bahagia. Jumpa Tuhan itu paling menyenangkan, betul? Katakan amin bersama-sama 2, 3. Katakan amin sambil menganggukkan kepala 2, 3. Lagi 2, 3. Sedangkan ketemu dengan sesama saudara, ketemu dengan teman, sudah senang. Apalagi ketemu Tuhan. Kalau kita beribadah, kita ketemu dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita dapat berkat dari Tuhan. Setuju? Kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Buat Tuhan. Iya. Senang bisa ada di sini, jumpa dengan jemaat Tuhan yang luar biasa, dengan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, jumpa dengan kepala desa dan ibu kepala desa yang diberkati oleh Tuhan. Dan semua kita yang datang nih, dari anak kecil sampai orang tua, pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Bisa hadir di sini karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Kita semua disayang oleh Tuhan, dan kita semua sayang sama Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan? Angkat tangannya ke atas tinggi-tinggi. Katakan bersama-sama, saya sayang sama Tuhan. Katakan dengan keras, saya mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan harus selalu ibadah sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan harus selalu melayani Tuhan, karena Tuhan siapkan bagi kita surga yang kekal. Tidak ada becek seperti ini, tidak ada got seperti itu, tidak ada sepeda motor seperti itu, tidak ada becek-becek seperti itu, tidak ada rasa capek lagi, karena tempat kita di surga senang selama-lamanya. Dan semua yang hadir di sini pasti masuk surga. Alkitab tentang Paskah ya. Kita tengok pembacaan dalam Matius 28 ayat 1. Saya baca, ikuti ya. Setelah hari Sabat lewat 2, 3. Menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Yesus sudah mati dan Yesus dikuburkan. Nah, kuburan Yesus itu adalah lubang batu yang digali di tembok batu yang besar, dipahat, digali, dan kemudian Yesus dibawa ke dalam oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Siapa dia? Yang keras. Yusuf dari Arimatea. Nah, kemudian dia ambil batu yang besar sekali, dan tutup batu itu. Dia tutup batu itu dan mayat ada di dalam lubang. Kemudian tentara-tentara Romawi segel batu itu supaya tidak bisa dibuka. Yang ada di dalam itu siapa? Yesus yang sudah mati dan dikuburkan. 3 hari kemudian, inilah yang disebut keajaiban Yesus, keajaiban Paskah. Datang seorang malaikat, turun dan menggulingkan batu itu, dan malaikat itu duduk di atas batu. Sebenarnya yang sudah terjadi adalah mayat Yesus yang di dalam sudah bangkit. Yesus bangkit. Ucapkan 3 kali. 1, 2, 3. Yang lebih keras. Yesus bangkit. Tambah keras. Bilang begini, Yesusku bangkit. Itu artinya Yesus sudah mengalahkan
maut. Yesus mengalahkan iblis. Yesus mengalahkan neraka. Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Yesus memberi kita surga. Karena Yesus sudah pergi ke surga, maka semua kita yang takut akan Tuhan, yang percaya pada Tuhan dan bertobat padanya, pasti masuk dalam kerajaan surga. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya di atas kepala. Semua berkata haleluya. Katakan haleluya. Nah, nomor satu saya mau bicara tentang seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita lihat Matius 27 ayat yang ke-60. Lalu ia membaringkan dia di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yang saya mau bilang di sini tentang seorang pria yang sangat mengasihi Yesus. Pria itu bernama Yusuf. Itu mewakili semua laki-laki yang ada di sini. Mewakili kita semua yang ada di sini, laki-laki. Laki-laki yang mengasihi Yesus. Haleluya. Semua yang laki-laki yang ada di sini mau mengasihi Yesus? Betul begitu? Tidak akan pernah meninggalkan Yesus? Tidak akan pernah mengkhianati Yesus? Tidak akan pernah jual Yesus? Walaupun dengan tawaran apa saja? Semua laki-laki katakan, saya cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ucapkan kata amin. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dengar, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada satu laki-laki pun yang datang untuk menurunkan mayat Yesus. Tidak ada. Yang tergerak untuk menurunkan jenazah Yesus itu Yusuf. Dia pergi kepada Pilatus dan memohon izin kepadanya supaya ia boleh menurunkan jenazah Yesus. Perhatikan di sini. Semua orang Yerusalem lagi ketakutan. Siapa saja yang berhubungan dengan Yesus itu adalah ancaman. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf pergi ke Pilatus memohon supaya dia mengambil jenazah Yesus. Inilah pria-pria yang mengasihi Yesus. Pergi mengambil jenazah Yesus di atas Golgota. Dia turunkan jenazah Yesus. Dia cabut paku-paku Yesus. Dia cabut paku di kaki Yesus. Dia keluarkan mahkota di kepala Yesus. Dia melayani Yesus dengan cara yang istimewa. Setiap laki-laki gereja, laki-laki Kristen, berpangkat apapun juga, dari suku apapun juga, harus melayani Yesus. Amen. Setuju? Amen. Betul? Mana kaum laki-laki? Nah, setelah itu dia mandikan jenazah Yesus. Bekas-bekas ludah dari laskar Romawi yang menempel di seluruh tubuh Yesus, dia cuci. Semua darah yang menempel dia cuci. Ini tubuhnya, pakaiannya, tangannya, wajahnya Yusuf dari Arimatea itu nempel darah Yesus. Jadi yang pertama kali kena darah Yesus itulah Yusuf yang melayani Yesus. Dialah orang pertama yang ditebus dengan darah Yesus. Amen. Kenapa? Dia melayani Yesus. Kita sudah mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kita punya keluarga, siapa yang kasih? Kita dapat anak, siapa yang kasih? Kita dapat istri, siapa yang kasih? Kita punya orang tua, siapa yang kasih? Kita punya kebun, siapa yang kasih? Semua Tuhan yang kasih. Kita punya jabatan, siapa yang kasih? Kalau begitu, Tuhanlah yang harus kita hormati. Puji Tuhan. Jangan pernah hianati Yesus. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, yang keras sekali Yesus, tambah keras sekali Yesus, tambah kencang sekali Yesus,
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kemudian dia masih berkorban pula. Dia beli kain kafan. Dia beli rempah-rempah. Dia berkorban untuk orang mati. Karena Yesus waktu itu mati. Dia melayani orang mati. Dia tidak tahu bahwa dia akan bangkit. Dia melayani orang mati. Setelah dia cabut paku-pakunya, dia bebaskan Yesus. Dia cabut paku di kaki, dia bebaskan Yesus. Kita jadi orang Kristen ini, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya, dan kita akan diberikan surganya yang kekal. Bukan cuma itu, setelah bersih, dia pikul jenazah Yesus. Dia bawa ke kuburnya sendiri. Dia korbankan kuburnya di sebuah taman. Saudara-saudara sekalian, harga satu kubur saja di Israel hari ini, satu kubur itu 2 miliar. Tuh. Saudara mau dikubur di sana? Ini Bukit Zaitun. Ada penurunan dari Bukit Zaitun menuju ke Lembah Kidron. Di situ ada pekuburan orang-orang Yahudi. Saya tanya, ini kuburan di sini, kuburan siapa-siapa saja. Ini sudah kuburan dari abad ke abad. Kalau Bapak ingin dikuburkan di sini 2 miliar saja. Ya, kubur di Pakafa saja. Gratis. Tapi kalau kita masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau masih hidup, tolong melayani Tuhan. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Dan dia korbankan bukan cuma kuburan, tapi sebuah taman. Harga tanah di Israel, taman itu kurang lebih luasnya sekitar 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi. Harganya nggak mahal-mahal kok. Nggak mahal-mahal harganya di sana. Kemungkinan 1 meter 1 miliar. Sangat mahal, bro. Untuk kubur Yesus sampai sekarang itu kubur itu daerah taman itu menjadi kunjungan wisata yang didatangi oleh puluhan ribu orang setiap hari. Bukan lagi milik Yusuf Arimatea, tapi sudah jadi milik gereja-gereja di seluruh dunia. Dikelola oleh pendeta-pendeta dari Inggris. Dengarkan baik-baik. Ternyata di sana ada seorang perempuan yang juga menjadi penterjemah dan seorang pendeta dari Indonesia. Di tempatnya Yesus itu dikuburkan. Saya ingin memberitahu bahwa nilai pengorbanan dari Yusuf Arimatea itu sangat tinggi. Semua laki-laki gereja, laki-laki Kristen harus memberikan korban terbaik bagi Tuhan. Setuju? Yang terakhir, Maria. Tadi Yusuf, sekarang Maria. Sekarang saya khotbah mewakili semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia, termasuk perempuan-perempuan yang ada di sini. Kalau tadi laki-laki semua sudah janji untuk setia sama Tuhan, toh? Amin. Nah, sekarang perempuan-perempuan mau setia sama Tuhan juga? Amin. Betul? Amin. Betul atau betul? Nah, baik. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. 3 orang, 4 orang perempuan. Itu laki-laki lagi tidur, nggak bangun dia. Yang pertama kali mau cari Yesus itu perempuan, bukan laki-laki. Waktu perempuan-perempuan yang dibangun pagi, 4 orang perempuan, mereka beli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Yesus karena di dalam kubur ditutup pakai batu dan kemudian sudah disegel. Jadi mereka beli rempah-rempah itu percuma, karena mereka tidak punya akses untuk masuk ke dalam kubur. Mereka nggak bisa masuk ke dalam kubur karena itu kubur tertutup, dijaga oleh tentara-tentara. Tapi mereka nggak peduli.
Rasa cinta mereka kepada Tuhan, mereka beli minyak yang mahal, mur yang mahal, rempah-rempah yang mahal untuk bisa meminyaki Yesus. Walaupun mereka tidak bisa kerjakan, tapi ini adalah bukti perempuan-perempuan ini sangat mengasihi Yesus. Walaupun nggak bisa, tapi mereka lakukan itu. Haleluya. Dan akhirnya apa? Waktu mereka tiba di sana, mereka lihat ada seorang laki-laki di situ, di dalam kubur, yang memberikan pernyataan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka disambut oleh oknum surga. Karena wanita ini waktu bangun pagi, Tuhan sudah tahu mereka bangun pagi. Waktu mereka berjalan, Tuhan sudah tahu mereka sedang menuju kubur. Waktu mereka tiba di kubur, panitia penyambutan dari wanita ini adalah malaikat-malaikat surga. Haleluya. Semua yang ada di sini, kita semua disambut oleh malaikat. Mana itu malaikat? Semua tempat ini penuh dengan malaikat. Ketika kita berkata haleluya, mereka pun haleluya sambil senyum. Karena setiap kita dijaga oleh malaikat. Haleluya. Yang yakin di sini bahwa dirinya dijaga oleh malaikat, angkat tangannya. Bukan cuma satu, bisa jadi 6. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Jadi ada malaikat banyak di sini. Di kitab belakang ini ada malaikat 7 toh. Menjaga saya, menjaga semua gembala-gembala ini, menjaga hamba-hamba Tuhan ini, menjaga kita di kebun, menjaga kita di sungai, menjaga kita di hutan, menjaga kita di rumah. Haleluya. Dan kita disambut oleh malaikat. Mau disambut oleh malaikat? Atau mau dijemput oleh malaikat? Yang dulu masih takut ya, dijemput oleh malaikat. Belum, kita masih mau melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bagian terakhir, dengar ini. Waktu mereka keluar dari kubur, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kemudian Maria bilang begini, Tuanku telah diambil orang. Di manakah dia diletakkan? Seandainya Tuanku tahu, beritahu aku, supaya aku pergi mengambil jenazah Yesus. Wow, luar biasa bukan? Seorang perempuan tanya di mana tuannya. Kemudian dia tanya di mana dia ditaruh, aku mau pergi ambil dia. Saya baca sebuah artikel, ada buku yang saya baca, bahwa berat tubuh Yesus 85 kg. Tingginya sekitar 185 cm. Jadi Maria bisa pikul dia enggak? Kalau dia dapat tuh jenazah Yesus, dia bisa pikul enggak nih? Enggak bisa kan? Berat. Tapi dia bilang, aku mau ambil dia. Karena dia sayang Yesus. Saya juga bilang hari ini, semua perempuan-perempuan yang ada di sini harus sayang sama Tuhan Yesus. Harus sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sayang kita. Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan dia beri kita kerajaan surga. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepadanya begini, Maria. Baru dia kaget. Rabuni. Orang pertama yang disebut oleh Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas. Dia panggil nama Maria karena nama ini manis, nama ini baik, nama ini setia, nama ini takut akan Tuhan, nama ini mengasihi dia. Maka dia sebut pertama setelah dia bangkit dari antara orang mati, yaitu Maria. Semua yang hadir di sini akan disebut oleh Yesus Maria. Nama itu disebutkan, nama itu istimewa. Istimewa di mana? Istimewa di hatinya Tuhan. Karena dia istimewa di hatinya Tuhan, maka dia disebut oleh Tuhan. Kemudian dia bilang Rabuni. Luar biasa. Sedang dicari Maria yang setia di Pakava, di Benteng, di Oyu. Tuhan suka orang-orang yang setia. Maria. Kemudian apa yang terjadi? Maria 40 hari kemudian berdoa di Yerusalem.
Ia berdoa di Yerusalem dengan murid-murid yang lain. Maria juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini dalam nama Yesus, Roh Kudus bukan cuma cerita, Roh Kudus adalah fakta. Saya juga bilang dalam nama Yesus, buka hati buat Roh Kudus. Semua yang ada tundukkan kepala dan mulai menyembah Tuhan. Kita bukan menyembah batu, tapi kita menyembah Tuhan. Dan kalau kita menyembah Tuhan, Roh Kudus turun bersama-sama dengan kita. Semua laki-laki yang seperti Yusuf dari Arimatea, semua tundukkan kepala dan tutup mata dan mulai memuji-muji Tuhan dari mulutmu sendiri. Semua kaum wanita yang ada di sini seperti Maria, semua menyembah dan menghormati Tuhan. Katakan puji Tuhan, katakan haleluya. Jangan berhenti, jangan stop sebelum engkau merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Dimulai dari teman-teman gembala dan teman-teman ibu-ibu gembala, semua saudara-saudaraku yang ada di sini. Saya mengasihi saudara, Tuhan lebih mengasihi saudara. Tapi saya tidak menuntut penyembahan, saya tidak menuntut rasa hormat. Tidak boleh manusia disembah, tapi yang kita sembah adalah yang menciptakan gunung-gunung yang ada di atas, yang menciptakan sungai-sungai. Yang kita sembah adalah yang menciptakan pohon-pohon, yang menciptakan binatang-binatang di hutan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan awan-awan, yang menciptakan langit dan bintang-bintang. Haleluya, haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah pusat gempa. Tuhanlah yang mengatur gempa. Pada 2 tahun yang lalu lebih, ada gempa yang terjadi di daerah kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu, semua yang ada pada kita harus berikan kepada Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita gunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan. Mari anak-anak, orang-orang muda, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Sampaikan pujianmu kepada Tuhan dari mulutmu sendiri. Engkau masih bisa berdiri di atas kakimu sendiri, itu karena kemurahan Tuhan. Engkau masih bisa menggenggam tangan istri dan tangan anak-anakmu. Engkau masih bisa bekerja, bawa mobil dan bawa sepeda motor, pegang parang pergi ke hutan, pegang cangkul di kebun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau masih bisa berpikir, engkau masih bisa melihat, engkau masih bisa bicara. Gunakan mulut kita untuk menyembah dan menghormati Tuhan. Come Holy Spirit, mari datanglah ya Roh Kudus. Jamah saudara-saudaraku, jamah saudara-saudaraku yang ada di sini pada sore hari ini. Terus jangan berhenti. Engkau sakit, Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Engkau susah, sering dipandang remeh orang, engkau sering mendapatkan ketidakadilan. Hari ini Tuhan datang padamu, menjamah hidupmu, menjamah hatimu, menjamah hidupmu. Haleluya. Engkau susah, susah sekali. Ada Roh Kudus yang datang menghiburkanmu. Terus jangan berhenti. Saya minta angkat 2 tangan kita ke atas. Angkat tinggi-tinggi tangan kita. Saat engkau mengangkat tanganmu ke atas, ada tangan Tuhan terulur dan tangan Tuhan pegang tanganmu. Tuhan, Tuhanku Yesus, peganglah tangan umat-umatmu. Angkat tinggi-tinggi tanganmu ke atas. Lambai-lambaikan tanganmu, gerakkan tanganmu. Ada tangan Tuhan yang tidak nampak memegang tanganmu, dan Dia alirkan kuasanya padamu. Engkau yang sakit disembuhkannya, engkau yang susah dihiburkan olehnya, engkau yang lemah, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan, ada anak kami yang sakit, sembuhkan dia di rumah.
Ada suami yang sakit, sembuhkan dia. Ada yang tertutup jalan, kekurangan makanan, kekurangan keuangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Taruh tangan di hati. Taruh tangan di hatimu. Teman-teman gembala, engkau sudah melayani selama ini. Engkau sudah kerja. Ada saja yang datang menantangmu, menyakiti hatimu dan melukai hatimu. Apakah itu dari orang luar, tantangan dari luar, tekanan dari luar, ataupun dari anggota jemaat. Jangan mundur, teruslah maju. Jangan ciut gembala-gembala dan ibu-ibu gembala. Tetaplah tegar. Ada Tuhan yang bela engkau. Ada Tuhan yang tolong engkau. Maya api Pantekosta heranlah.